Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, channel Pancar Tanah Jawa. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung tupati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini Ki Wahyu bersama tim Pancar Tanah Jawa Jangkep itu hadir kembali di wahana tentang bahasan Jawa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ki Wahyu berada di channel kesayangan panjenengan semuanya. Bagi yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Bagi yang mengikuti, share-share ke rekan-rekan saudara handai taulan untuk kelancaran dari channel ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini bahasannya adalah tentang Trah Kusumo Rembesing Madu, wijining atopo tedaing andono warih. Hal ini nanti siapa saja orang-orang yang terpilih dari yang terkenal dengan Trah Kusumo Rembesing Madu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lahir di Nuswantara Indonesia ini tidak ada yang kebetulan. Terlebih Ki Wahyu sebagai orang yang terlahir di Pulau Jawa dan menjadi orang Jawa, ini juga tidak kebetulan. Dari leluhur-leluhur kita di masa lalu, zaman-zaman sampai peradaban kerajaan yang terdahulu, ini sangat terkenal dengan kata-kata Trah Kusumo Rembesing Madu. Ini adalah suatu istilah di mana kata-kata ini mengarah kepada orang pilihan, orang yang terpilih, dan ada di situ ciri-cirinya yang ditengarai oleh orang Jawa, dititeni kalau orang Jawa ini mendapatkan keistimewaan. Ada beberapa neton orang Jawa yang dimana ilmu titennya ini siapa saja yang memang benar-benar menjadi Trah Kusumo Rembesing Madu ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasan Ki Wahyu tentang siapa saja orang-orang yang terpilih itu didasarkan oleh apa. Nah, diantaranya adalah orang-orang yang mempunyai neton-neton spesial. Nah, sebelum kita masuk ke neton yang terpilih, yang spesial itu, yang menjadi wacana bahwasanya adalah orang yang lahir di neton tersebut adalah Trah Kusumo Rembesing Madu, orang yang terpilih. Nah, sebelumnya kita akan mengulas tentang bagaimana Trah Kusumo Rembesing Madu itu kita kupas bersama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang namanya Trah Kusumo Rembesing Madu
wijining atopo tedaing Andono Warih ini yang mengandung arti bangsawan atau keturunan ulama atau rohaniawan atau orang-orang suci, keturunan pahlawan negara. Ini juga menjadi acuan di makna dari Trahkusumo Resembesing Madu. Jadi kalau orang Jawa ini nengeri bahwasanya ini adalah orang yang berdarah biru, orang yang terpilih, orang yang menjadikan dia bisa lebih utama dari yang lain. Ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terlahir kalau orang Jawa menggunakan weton, ada banyak weton yang lahir hari Ahad sampai Sabtu, ada yang 5 dari weton dari pasaran, lagi paling pon wagi kliwon itu banyak, tapi hanya beberapa saja yang terpilih yang menjadi acuan bagi Trahkusumo Resembesing Madu. Yang memang perlu dipahami di sini yaitu tentang kata-kata Trahkusumo ini. Banyak orang menengarai bahwasanya Trahkusumo ini adalah keturunan kerajaan yang mempunyai darah biru. Iya, memang. Tapi di sini juga tidak hanya yang mempunyai darah biru, artinya orang yang terpilih itu dari pihak keraton. Tetapi memang ada keturunan-keturunan rohaniawan, orang-orang suci yang mana darahnya terpilih di muka bumi ini untuk menjadi khalifatullah fil ard yang benar-benar khas untuk berbagai bidang. Dalam hal ini orang Jawa sudah mematok bahwasanya yang kelahiran hari ini adalah orang-orang yang istimewa. Bagaimana panjenengan terpilih atau tidak? Itu saya kembalikan ke panjenengan sendiri. Kalau neton yang saya sampaikan tadi tidak panjenengan miliki, panjenengan jangan berkecil hati bahwasanya semuanya ini sudah diatur Allah Subhanahu wa taala, Sang Hyang Widiwasa, ya, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia, bahwasanya kita terlahir ini di bumi Nusantara. Luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ki Wahyu mengangkat tema ini karena saat ini telah banyak digembor-gemborkan di media sosial tentang nasab. Kalau kita mengacu kepada Trahkusumo Rembesing Madu ini tidak jauh beda dengan nasab yang dibicarakan di media sosial, khususnya untuk saat ini. Tetapi saudaraku, yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi. Kita memang dibentuk dari sesuatu yang terdahulu menjadi yang saat ini, sekarang ini. Kita tidak boleh melupakan asal-usul kita, terah-terah kita, ataupun nasab yang sudah banyak dibahas saat ini. Tetapi nasab itu ataupun Trahkusumo Rembesing Madu juga tidak menjadi tolak ukur seseorang itu bisa istimewa. Tetapi kalau dari nasab kita, kemudian terah leluhur kita mempunyai darah biru, tetap kalau beliau ini memang benar-benar terpanggil untuk beliaunya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga akan memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita mempunyai nasab atau terah atau tanggal neton kelahiran yang memang menjadi suatu tanda
memang ini titisan darah biru atau keturunan darah biru. Ini juga harus kita telusuri lagi. Yang terpenting di sini adalah bagaimana diri ini bisa menjadi sosok yang bermanfaat. Tentunya tidak lepas dari kita mempunyai akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Tentunya kalaupun kita tidak masuk dalam ranah ini, leluhur kita, orang tua kita, simbah-simbah kita, mbah buyut kita, atau yang leluhur kita yang terdahulu mesti mewariskan kepada kita suatu suri toladan yang baik. Bagaimana kita berbicara yang baik, bagaimana kita menjadi sosok yang berbudi pekerti yang luhur. Itu pasti diajarkan dari beliau-beliaunya itu. Kalaupun panjenengan memang terpilih dari yang saya sampaikan, memang panjenengan keturunan darah biru, tentunya akan lebih afdal lagi ketika yang sudah ada darah biru, budi pekertinya juga adiluhung. Wah, ini sangat luar biasa. Nah, orang Jawa menengarai ini, ditengari, dititeni yang menjadi sosok yang utama dan istimewa. Nah, apa saja neton-netonnya akan kita bahas bersama. Jadi di situ memang dari apa yang disampaikan leluhur kita lewat ilmu titennya, bahwasanya kalau memang kita itu menjadi sesuatu pilihan atau memang kita trakusumo rebesing madu, jadi kita itu mewarisi khasanah wawasan leluhur kita tentang bibit, bobot, lan bebet. Kita selalu diberitahu oleh orang tua kita, simbah-simbah kita tentang hal ini, bibit, bobot, lan bebet ini. Bagaimana kita bisa terlahir di dunia ini memahami kita bibit yang terlahir kita dari seorang ibu yang bagaimana, kemudian mempunyai bebet berkualitas, keluarga berkualitas, ukurannya ini memang keluarganya memang keluarga yang memang terbentuk dengan akhlak yang baik, kemudian mempunyai bobot kekuatan finansial yang keluarga ini mempunyai kekuatan harta yang banyak. Ini dibahas oleh leluhur kita. Bagaimana kalau kita menjadi saat ini diberikan arah-arah. Jadi kalau kita anak-anak kita ingin menjalin hubungan berumah tangga, harus memilih bibit, bebet, dan bobotnya. Lah itu biasanya sering Diwayu dengar dari orang tua, dari simbah-simbah, dari orang-orang winasis. Ini mengarahkan ke hal-hal yang seperti itu, karena ini juga penting. Walaupun saat ini anak-anak muda tidak terpengaruh hal itu, suka sama suka beres gitu. Tapi kalau orang tua selalu memberikan sesuatu yang wawasannya lebih luas. Tidak zaman untuk saat ini, tapi kita jangan meninggalkan zaman-zaman yang terdahulu. Tidak ketinggalan zaman, tetapi kita tetap mengikuti zaman saat ini. Dengan kita memakai wawasan dari leluhur kita. Itu juga penting sekali. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tergolong dalam Trakusumo Rembesing Madu itu memang ada beberapa, tidak hanya dari kalangan keraton, tetapi mempunyai terah-terah dari pegawan orang-orang yang suci, kemudian dari bangsawan keraton, kemudian kaulu dasih yang memang terpanggil untuk pengabdian kepada negara, khususnya kepada keraton pada zaman-zaman dulu. Itu memang tergolong memang Trakusumo Rembesing Madu, yang intinya adalah mempunyai akhlakul karimah. Memang dididik secara khusus karakter ini untuk orang Jawa itu mewujudkan kepada akhlak yang adiluhung.
mempunyai budi pekerti yang adiluhung. Nah, di antara neton-neton itu ada beberapa yang Ki Wahyu sampaikan. Di antaranya panjenengan bisa simak apa saja. Yang pertama yaitu Senen Pahing dan kemudian Senen Pon. Nah, kemudian ada Senen Wage. 3 ini. Oke. Senen Pahing, Senen Pon, dan Senen Wage. Senin ada 3 itu. Ya. Kemudian Selasa. Nah, ini ada Selasa Pon, Selasa Pahing, Selasa Wage. Itu kalau di Selasa. Bagaimana panjenengan? Terpilih apa tidak? Coba diikuti. Ini adalah ilmu titennya orang Jawa. Kemudian hari Rabu. Rabunya itu adalah Rabu Pon. Ini istimewa netonnya. Kemudian hari Kamis, Kamisnya adalah Kamis Kliwon. Nah, yang istimewa lagi di hari Jumat. Nah, hari Jumat ini kan hari istimewa kan? Hari istimewa dikhususkan dari beberapa agama-agama, bahkan orang Jawa pun juga mengistimewakan hari Jumat ini. Apa saja? Di antaranya adalah Jumat Kliwon. Itu istimewa. Kemudian ada Jumat Legi. Ini masuk dalam kategori Trah Kusumo Rembesing Madu. Dan yang terakhir adalah Sabtu Legi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itu adalah neton di mana bisa menunjukkan bahwasanya ini adalah Trah Kusumo Rembesing Madu yang memiliki darah biru. Ini bisa dicocokkan. Bagaimana? Apakah panjenengan mempunyai darah biru yang karakter-karakternya adalah berbudi pekerti yang luhur? Lah, kita flashback kembali ke panjenengan juga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang mempunyai kedudukan Trah Kusumo Rembesing Madu, mempunyai darah biru ini semuanya baik? Nah, itu saya kembalikan lagi. Ini adalah tengar ilmu titen orang Jawa, bahwasanya orang yang terlahir di hari-hari ini adalah orang yang memiliki darah biru. Kemudian bagaimana dengan mempunyai terah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, untuk saat ini sharing-sharing dari Ki Wahyu adalah bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang manfaat untuk diri kita sendiri, buat keluarga, buat orang lain. Nah, ini kalau orang Jawa mengatakan memayu hayuning pribadi, memayu hayuning kaluarga, memayu hayuning sasomo, dan memayu hayuning bawono alam semesta. Nah, ini tidak terlepas dari akhlakul yang karimah, budi pekerti yang luhur. Untuk saat ini, apa yang disampaikan leluhur kita harus kita pakai. Sopan santunnya harus kita pakai. Budi pekertinya harus kita pakai. Bagaimana saat ini anak-anak generasi bangsa ini yang saat ini notabene pendidikannya seorang yang di sekolah formal ataupun non formal, guru-guru saat ini mengalami suatu kewalahan dari tingkahnya, sikapnya dari murid-murid saat ini. Guru itu terbebani akan peraturan-peraturan, tidak boleh begini, tidak boleh begini, dan muridnya saenake dhewe. Nah, ini karena perkembangan zaman. Maka itu, saudaraku, kita hidup di zaman yang era modern. Tapi kita harus juga menggunakan rujukan wawasan dari leluhur kita. Begitu. Oke. Jadi ini harus kita pelajari, kita renungkan. Kita saat ini jangan rebutan nasab. Oke. Jangan rebutan terah.
yang ditonjol-tonjolkan. Aku punya terah darah biru. Aku loh ini punya pangkat ini. Saya punya pangkat ini. Kemudian aku punya nasab ini dari sosok ini. Saya keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad seperti ini. Boleh panjenengan memahami hal ini, memakai hal itu, tetapi pakailah untuk kebijaksanaan. Tentunya kalau orang Jawa yang terbaik adalah tanpa adanya pengakuan. Itu pemirsa, jadi pakailah sendiri untuk keluarga yang bisa memberikan manfaat. Kemudian yang terpenting kita harus mempunyai sikap yang adiluhung. Jangan sampai saat ini pemirsa, zaman yang serba canggih dan modern, kita dipanggil untuk bisa menyesuaikan dan hidup di zaman yang modern, tetapi kita akhlaknya ini tidak seperti yang diharapkan oleh leluhur kita. Kita serampangan, kita tidak bisa menghargai orang lain, akhirnya brutal. Lah, ini jangan sampai terjadi. Maka itu orang Jawa selalu menekankan pada ajaran leluhur untuk bisa andap asor, menghargai orang lain. Kita menjunjung tinggi pendapat orang lain. Sehingga kalau ada apa-apa ya tetap dimusyawarahkan dengan baik pula. Dan kita tidak ketinggalan zaman, kita mengikuti ombaknya dunia saat ini, tapi gunakanlah menjadi sesuatu yang manfaat, istimewa, dan ajaklah keluarga ini tetap menjunjung tinggi adatnya leluhur kita. Kita adalah negara berpancasila, mempunyai adat budaya yang bermacam-macam. Nah, tentunya mari Ki Wahyu ajak bersama-sama panjenengan untuk tetap bersatu padu di NKRI. Tentunya tetap harga mati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patokannya adalah kita sebagai insan harus bermanfaat untuk orang lain. Kita jangan meninggalkan leluhur kita seperti apa yang disampaikan Bung Karno pada saat itu, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Harus kita ingat dan kita pakai untuk hidup kita saat ini. Tentunya kalau kita menggunakan sistem seperti itu, kita bisa hidup dimanapun kita berada. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Trah Kusumo Rembesing Madu tentunya sangat istimewa, tapi tidak kalah penting hal ini ketika itu ada atau tidak ada dalam diri kita, kita tetap menjadi umat yang terpilih, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi sosok pribadi yang andap asor, berbudi pekerti yang luhur. Sekian yang dapat Ki Wahyu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tentunya dari neton-neton tadi menjadi acuan kita untuk mencari tahu siapa diri kita. Kalau kita sudah tahu ada atau tidaknya, tetaplah menjadi diri kita sendiri. Tetap menjadi jati diri dan tetap menjadi khalifatullah fil ard yang benar-benar jujur dan amanah. Demikian yang dapat Ki Wahyu sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati.